Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Apakah anak-anak sudah sarapan pagi ini? Bagaimana sarapannya? Apakah dengan menu yang sehat, bergizi, dan halalkah? Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Lalu apa saja tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama, kita bisa memahami arti halal dan haram. Yang kedua, memahami dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab halal dan haram. Yang keempat, menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari pengertian halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan dalam syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang dalam syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram yaitu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yaitu sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Yang kedua Al-Hadis atau Sunnah, yaitu perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat. Yang ketiga, ijtihad, yaitu pengerahan segala sesuatu untuk menemukan hukum syariat. Kalau di Indonesia itu dilakukan oleh lembaga MUI. Sebab-sebab halal dan haram ada 3. Yang pertama, zat asal, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi dijelaskan dalam surat ini bahwa dari memang zat asalnya barang ini sudah diharamkan. Jadi walaupun dengan pemprosesan yang baik itu sifatnya tetap haram. Kedua, sifat asal dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat ini. Jadi jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 ini dijelaskan bahwa apapun bentuknya khamr dan judi itu diharamkan. Jadi di sini halal dan haram ini bukan hanya pada konsumsi, tetapi juga pada perbuatan. Contohnya judi. Jadi apapun bentuknya yang namanya judi itu diharamkan. Dan sekarang itu lagi tenarnya itu mengenai judi online. Jadi walaupun judi online sifatnya tetap haram. Yang ketiga dari prosesnya. Jadi halal dan haram itu juga ditentukan dari proses pembuatan, pengerjaan, ataupun cara mendapatkannya. Jadi kita sering lihat di restoran, itu apabila restoran ini menyajikan menu berupa daging babi atau sebagainya yang diharamkan di dalam ajaran Islam, maka kita patut meragukan karena di sini kalau mereka memasak itu dengan alat masak bekas memasak babi itu sendiri, maka makanan yang halal di sana pun bisa menjadi haram karena sudah tercampur pada proses pembuatan pemasakan daging babi tersebut. Jadi kita harus tetap waspada dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari. Jadi jangan sampai proses ini juga mempengaruhi halal dan haram. Contohnya lagi, barang yang
halal itu bisa menjadi haram kalau cara mendapatkannya tidak benar. Misalnya mangga, itu tentu saja makanan yang halal. Tapi kalau kita mendapatkannya dengan mencuri mangga tetangga, tentu saja mangga ini bisa menjadi barang yang haram dan tidak boleh kita konsumsi. Jadi proses ini harus benar-benar kita perhatikan. Barang yang halal bisa menjadi haram kalau pemrosesannya tidak sesuai dengan syariat atau ajaran Islam. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian hukum halal dan haram. Jadi hukum halal dan haram ini bukan hanya dalam hal makanan ataupun konsumsi, tapi juga dalam hal perilaku. Nah, nampak di gambar kita lihat itu ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian apa hukum membuang sampah sembarangan ini dalam ajaran Islam? Apakah halal atau haram? Ya, jadi hukum membuang sampah sembarangan ini itu dalam ajaran Islam itu termasuk hal yang haram. Kenapa? Karena ini merusak lingkungan. Ya, jadi ini termasuk hal-hal yang merugikan. Jadi setiap hal-hal yang merugikan, baik merugikan manusia, lingkungan, hewan, atau bahkan merugikan diri kita sendiri, itu termasuk perbuatan yang haram. Ya, jadi anak-anak sebelum kita berperilaku kita harus bisa menilai apakah perbuatan kita atau tingkah laku kita ini apakah merugikan orang lain atau bisa menyinggung perasaan orang lain. Ya, jadi benar-benar dalam hukum ajaran Islam ini kita harus memperhatikan perilaku kita sehari-hari. Sementara untuk penerapan dalam konsumsi halal dan haram ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal oleh Badan BPJPHI dengan mencantumkan produk label halal pada produk. Jadi anak-anak, sebelum kita membeli suatu produk itu kita harus melihat labelnya terlebih dahulu. Kita harus memastikan pada produk tersebut terdapat label halal. Ya, jadi jangan sampai kita memilih produk yang tentunya mengandung bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatan kita dan juga hukumnya haram. Jadi anak-anak sebelum membeli produk itu kita harus memastikan ada label halalnya terlebih dahulu. Akibat memakan makanan haram, Abu Bakar mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya." Jadi kita harus benar-benar memperhatikan konsumsi kita sehari-hari. Jangan sampai kita memakan makanan yang haram, karena tentu saja itu akan menjadi darah daging dalam tubuh kita. Jelas dalam hadis ini mengatakan bahwa daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Nah, anak-anak, mengingat mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ini, maka kita akan memfokuskan pembelajaran kita pada hari ini mengenai penerapan dalam konsumsi sehari-hari. Ya, jadi anak-anak, tugasnya kita akan membuat sebuah proyek yaitu berupa spanduk atau poster yang akan menjelaskan mengenai konsumsi. Ya, jadi anak-anak akan memaparkan itu barang-barang yang halal dan haram. Ya, jadi spanduk ini bisa menjadi inspirasi orang lain ya dalam mengajak teman-teman ataupun orang-orang di sekitar lingkungan kita untuk bisa memahami mengenai konsep makanan halal dan haram. Ya. Demikianlah penjelasan mengenai materi halal dan haram pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerjakan proyek hari ini dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.